Hai Sana. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni. Suami saya Riki. Dan kami Pasutri Turi. Oke, kita akhirnya mau start. Ya, tapi jujur, hari ini nggak yakin bakal beneran berangkat. Tapi kami coba dulu jalan. Soalnya gini, ini pertama kalinya kami start riding itu dari apartemen. Nah, jadi dari tadi tuh bolak-balik naruh barang. Dan pas banget hari ini liftnya lagi rusak, tinggal satu lift. Jadi dari tadi itu nunggu lift lama banget. Dan kemarin itu kami seperti biasa setiap kali malam sebelum berangkat tidurnya selalu telat, bagaimanapun nggak pernah bisa ini. Dan tadi pagi bangun ya jadi jujur agak kelingan. Sekarang ini lagi oleng lah. Tapi kita coba dulu jalan. Kalau misalnya ternyata emang rasanya badannya nggak fit, kami akan balik dulu. Tapi mudah-mudahan kita bisa lanjut terus hari ini. Yep. So kita lihat aja. Ini aja saya udah keringetan nih. Kita lihat aja lah perjalanan hari ini ya, masuk jalan ya. Akhirnya kita touring lagi Sana, excited banget nih. Ya meskipun yang seperti Koriki bilang tadi, kondisi kami sedang tidak fit, tapi semoga saja tidak sampai mengganggu perjalanan kita kali ini. Sana, jadi rute perjalanan. Habis itu kan tadi kami ke tempat teman dulu sebelum ini. Nah di situ sudah mulai badan saya makin keliengan. Nah terus kan ternyata Foni hari ini juga hari pertama. Masuk sekolah. Iya. Udah yang gitu kan. Terus tadi kita ini mana SPBU Koko Fatmawati. Nah akhirnya kita kesini minum, ngopi kan di SPBU-nya ini. Kebetulan fasilitasnya lengkap di sini. Kita ngobrol berdua, kita putuskan untuk hari ini kita cancel. Kayak kita pulang dulu. Ya. Ini untung ya 2 hari yang lalu kita udah suntik vitamin C. Karena kalau enggak mungkin ini udah sakit tubuhnya, ini. ya, Ini udah sakit. jauh. Nggak cuma ngedrop tapi sakit beneran. Jadi gitulah. Nah, tadi juga kebetulan walaupun motor kita sebenarnya baru servis kan di bengkel resminya Yamaha. Ya. Cuman tadi kata teman yang tadi kami singgahin, cuman tadi nggak konten di situ, katanya karena motor kami itu baru 585 kilometer, ya kan? Nah jadi katanya kalau memang buat jalan jauh langsung, mending oli kan pertama kali ganti oli itu kemarin namanya kan. Terus dia bilang mending lu ganti lagi sekali lagi. Jadi istilahnya flushing, memastikan sisa-sisa kan kalau motor baru in-rayan gitu ya pasti adalah di serpihan pergesekan mesin-mesinnya itu. Nah mending kadang kalau cuma in-rayan dalam kota nggak apa-apa, ikutin jejak apa istilahnya jadwal service rutin dari dealer. Nah, iya nggak apa-apa lewat aja. Lewatin aja service rutin dari dealer. Tapi dibilang karena lu jalan jauh, mending lu ganti lagi sekali lagi biar dia buang itu satu biar lebih pasti. Nah kebetulan tadi di SPBU-nya ini ada apa tadi namanya Fastron Service apa gitu Enduro. Ya Enduro Service gini. Yang agak gede sih. Nah tuh. Nah ada Fastron Auto Service, Enduro Motor Service. Jadi ya udahlah, kita mikirnya mending sekalian kita ganti oli di sini walaupun kita nggak jadi berangkat hari ini, cuman kan nanti berangkatnya lebih besok apa 2 hari lagi udah tinggal jalan gitu. Lasuah cek orang Minang. Ya lasuah. Ya dan juga pertimbangannya kenapa kita pakai enduro ini karena kan pasti ada olinya dimanapun ya. Di setiap SPBU pasti tersedia. Jadi ketika kita kayaknya oli udah harus ganti nih, yaudah kita tinggal mampir aja. Ya udah intinya sih gitu sih. Ini kayaknya udah selesai sih motor kita. Oke, jadi ternyata belum. Ini baru mau ini olinya. Nah ini kita pakai olinya yang mana mas?
Enduromatic V. Ini saya buat jalan jauh cocok ya? Cocok. Oke, siap. Yaudah, sok mas. Ini kalau nanti saya ke SPBU manapun harusnya tipe yang ini pasti ada ya mas? Ada. Biar nggak ganti-ganti oli dari tipe aja. Jadi ini pasti selalu ada. Nah, jadi setelah sampai di SPBU kemarin, kami memutuskan untuk kembali pulang dan istirahat. Memastikan stamina kami benar-benar fit untuk memulai perjalanan. Tapi ternyata ada hikmah di balik penundaan keberangkatan kami ini. Dan sekarang badan kami berdua udah fit. Kita siap untuk melakukan perjalanan jauh. Oh ya, dari Jakarta kami ngambil jalur menuju puncak via Sumarekon Bogor. Lapar. Jadi kita berhenti dulu. Ini sudah daerah puncak. Tadi apa? Saungkuring tuh. Lapar banget. Dan perjalanan kita hari ini sebenarnya dekat banget. Kita cuma mau sampai Cisarua dulu karena kita mau apa istilahnya isi baterai dulu, ngecas baterai sampai penuh sebelum touring jauh ya ke Villa Pondok Lawu di Cisarua. Jadi gitu, ini udah dekat banget sih ke villanya, tapi kita lapar jadi kita makan dulu. Nasi timbel, sayur asam di Saungkuring. Ada live music juga tuh di situ. Ya wes lah, lapar, makan dulu Caca Tarwi. Yeay, kita sampai di Cisarua, di Pondok Lawu Villa Cisarua. Yeay. Ini sebelumnya kita udah pernah ke sini waktu kita dari Pangandaran tahun lalu. Yep. Nah, sekarang kita mampir lagi di sini buat recharge dulu, bener-bener di fullkan baterainya sebelum perjalanan jauh. Dan ini memang benar-benar tempatnya sangat-sangat nyaman dan relaxing banget tempatnya. Nanti kami mau main di jacuzzi, berendam dulu. Wah, pasti enak tuh ya. Jadi ngaso. Pondok Lawu Villa ini jadi satu komplek itu ada 3 villa. Ada villa utama, wood cabin sama Minahasa. Ya. Yang masing-masing tuh beda-beda jumlah kamar dan kapasitasnya. Terus ada garden pavilion ini yang sebenarnya kalau mau sewa ini harus sewa dulu salah satu villa yang lain. Nah, tapi kalau kami spesial katanya. Jadi boleh kami sewa yang ini aja. Dan pokoknya kita mau nyantai lah di sini sampai malam. Nah, tuh ada tempat api unggunnya. Sebelah sana ada meja biliar, outdoor kitchen, ada jacuzzi, dan ini ruangannya kayak rumah-rumah di Yunani gitu gayanya ya. Ada perapiannya juga. Wes, kita healing dulu, nyantai di sini. Ya, Kayaknya cuacanya juga lagi bagus, adem banget. Ya. Sejuk. Pokoknya kita hari ini benar-benar nyantai, paling ngedit-ngedit dikit, Ya. recharge, besok pagi kita baru start langsung jalan ke Bandung. Oke. Caca Taroy. Wih, sudah segar kembali, sudah Yes. recharge banget, nikmatin suasana di Cisarua ini di Villa Pondok Lawu. Itu kita nginepnya di garden itu. Jadi ada 3 tempat nih. Nah, luas banget areanya dan enak banget di sini. Suara air, suara burung gitu-gitu. Dan Komplit lah. sekarang kita lanjut perjalanan. Hari ini kita Hari mau ini kemana? Kita mau ke Bandung.
Bandung. So ikutin terus ya, Caca Tarui. Meninggalkan Villa Pondok Lawu Cisarua, kita pun kembali masuk ke jalur puncak. Yeay, kita nyampe di kantornya Respiro. Ini kantor salesnya sih. Nah, dan ada nggak boleh nih rahasia perusahaan. Tapi kita di sini sama Kang Salman. Halo. Jadi ini apa nih sekilas nih? Set. Dapur. Jadi masih banyak prototipe dan yang Prototype. akan dirilis ya di sini Betul, ya. Wah. betul. Jadi ada tahun ini sih kejaran 18 produk. 18 produk, termasuk yang udah keluar dong. Yang udah launching kemarin apa Brooklyn. Ada dua Brooklyn sama Havana yang Ah. baru. Ada sekitar 16 lagi. Nah, ini Nih. kondisi saat ini lah. Kira-kira yang mana yang akan keluar? Oke, ya kita masih ngobrol-ngobrol dulu di sini sama Kang Salman sambil ngintip-ngintip kira-kira bakal keluar apa Respiro, tapi nggak sabar sih. Dan memang sudah saatnya produk lokal itu naik kelas. Benar. Nah, bisa selevel sama produk-produk internasional ya, Ya, Kang Salman ya. ya. Nah, semoga begitu. Jadi biar bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Wes, yuk. Habis ini kita mau lanjut lagi. So, Respiro guys, Caca Tarui. Oke, kita sudah sampai di Bandung dan kita sudah sampai di penginapan. Yap. So kita mau stay mungkin 1-2 hari di sini. Mau main ke beberapa tempat dan sekaligus nyari kuliner. Apakah di kota Bandung ini akan ada kuliner pertama yang kita tempelin stiker Mexican Foodie atau enggak, kita lihat nanti. Lalu juga kita mau ke Axio Center di Bandung ini. Karena kemarin itu laptop kita sempat bermasalah. Nah, kita mau lihat ini laptopnya yang bermasalah atau updatean Windows-nya yang bermasalah. Nah, kalau misalnya updatean Windows-nya kita lihat seperti apa si Kenangan dari Axio-nya. Axio-nya ya. Termasuk kalau misalnya laptopnya ternyata yang rusak, kita lihat seperti apa. Ya, oke, kita mau cabut dulu. Ya, Caca tahu. Oke, kita sudah sampai di Axio Care Platinum di Ruko Segitiga Mas Kosambi. Mari kita masuk. Nah, di Axio Care Platinum ini, laptop kami diperiksa dan diminta untuk ditinggalkan dulu 1 malam untuk pemeriksaan lebih dalam. Semoga saja aman ya laptopnya. Yeay, kita lagi ada di store-nya Respiro. Ini Respiro di Astana Anyar. Dan ini kita mau Anyar. spill nih. Nih. Rovero Touring. Jadi ini celana Respiro yang kita pakai saat ini. Jadi dia ada saku kecilnya lagi. Terus ada, ini modelnya kayak kargo ya, modelnya jatuhnya ya. Kargo. Tapi dia ada protektor di sini. Ada ininya, terus ada ya, tuh. Ini lubang Terus anginnya ada lubang anginnya di sini nih, di pangkal paha. Jadi semeriwing. Iya. Masuk anginnya. Gitu. Nah, ada reflektornya juga di bawah sini.
Ya. Itu. Ini tampak belakangnya kayak gini. Oh ya. Ada saku lagi belakang. Jadi ada total 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 6. Itu. Nih. Terus Dua-duanya ada. ininya sampingnya bisa di-adjust pakai ini. Nah, ada velcro-nya ditarik jadi kayak ikat pinggang Betul. gitu. Ininya Kayak juga sistem tuh. ini apa sih namanya kancing begini? Kita bilang tek-tek, Tak. tak-tak, Ya. tek-tek. Jadi dia punya, tunggu ya. Ini resleting. Terus bisa ditutup gini, Ya. jadi nggak kelihatan gitu loh. Nah, Gitu. Ya. So far kita pakai aman lah ya. Maksudnya nyaman. Gitu. Dan dia juga dalamnya itu pakai furing. Jadi nggak panas, nggak lengket langsung ke kulit. Furingnya juga nyaman. yes. Itu dia. Bahannya juga ini kok apa sih? Kalau kena Ini air water gitu, water repellent ya. water repellent. Terus ada gantungannya ini buat gantungan kunci, buat kalau yang apa kilas-kilas Taruh, ya, kayak kita kunci punya motor. Mac Turbo, kan cantelin di Kunci sini. box kah atau apa gitu. Yes, ya itu. Nih. Dan kalau untuk yang hariannya kita bawa Viento. Viento. Ini bahannya tipis dan juga Iya. windproof dan waterproof juga sih. Mm-mm. Nah, Dan enaknya itu, ini kan karena dia tipis banget, terus bisa digulung terus masukin oh ke iya, pocket gini. nih. Itu dia. Setipis itu. Kayak kertas. Krepes. Nah, gitulah. Nih ada banyak yang lain-lain nih. Jaket-jaket tipisnya banyak banget. Spiro nih Astana Anyar. Ada 2 yang gede. Ada 2 Mbak Teh ya di Respiro di sini. Di Cimahi satu lagi. Ah, tuh. Yowes lah. Kita mau lanjut lagi. Kita belum nemu nih, belum nemu ya kalau kulinernya, tapi maksudnya untuk kuliner Bandung itu kita bingung menentukannya bukan karena nggak enak, tapi malah ini enak semua gitu. Bandung sih nggak pernah gagal lah ya soal kuliner. Kuliner, ya. Cuman ya akhirnya apakah kita mau ngambil yang di area kota atau nanti aja di Jawa Barat ini keluar dari Bandungnya baru kita cari tempat makan yang di pertengahan jalan gitu. Jadi masih bingung untuk stiker Maxed Decal Foodie yang pertama akan kita tempel. Kita akan memikirkan. Ya, beban banget sih, beban banget. Dibahas sana pusing kan. Yalah, oke, abis ini belum tahu mau kemana. Kita lihat lagi ya. Caca taruh. Yuk sana. Yeay. Kita sekarang ada di mana? Di Nih. Bani. Di Rabbit and Wheels dan kita ada ketemu sama Halo. Mirvan lagi. Kita ketemu lagi. Ya, kemarin ketemu waktu press conference ya. Pas press conference kita ketemu. Jadi sekarang memang kita niatkan mampir di Bandung, mau mampir ke Rabbit and Wheels sama ketemu sama Om Evan juga. Sambil lihat-lihat nih, makin banyak variannya. Variannya. Iya. Cuman memang kalau Rabbit selalu ada batch-batchnya, ada musim-musimnya. Jadi kalau bisa dibilang bisa jadi barang kolektor ya. Om? Betul, ada beberapa artikel yang kita sebutnya artikel legendary. Nah, Jadi itu yang emang setahun keluar sekali biasanya. Ada yang setahun keluar sekali, mungkin 2 tahun sekali. nah itu. Jadi bisa dikoleksi, nggak cuman sekedar jadi dipakai doang, tapi bisa jadi barang kolektor. Ini kita di jalan apa? Jalan Riau. Ada satu lagi store-nya di Pascal, di Hyper Square. Hyper Square. Nah, kami dulu pernah mampir yang di sana tapi nggak konten ya. Ini sekarang ini di sini kita rekam. Sambil lihat-lihat. Ini pasti udah matanya udah yang gatel nih. Ah, Coba lihat kakang yang di belakang dia udah pegang satu masalahnya. nah tuh. Aduh. Gawat nih. Aduh, ya udahlah ya. So, kita sudah di Axio. Jadi kemarin itu laptopnya tiba-tiba sering restart sendiri. Nah, apakah jangan-jangan laptopnya yang bermasalah? Ternyata dari updatean Windows-nya yang bermasalah. Dan untungnya teknisi dari Axio-nya tetap mau membantu banget karena istilahnya walaupun kesalahannya di Windows-nya tetap kita sebagai usersnya Axio tetap dibantu lah. Nah ini sekarang sekarang laptopnya sudah oke, sudah aman.
Emang purely di update-annya ya Mas ya? Ya, sebenarnya dicek Windows Update, ada beberapa yang kita update. Nah, oke, seperti itu. Ya, syukurlah. Dan ya enaknya pakai Axio gitu, langsung lancar, nggak ribet lah pokoknya prosesnya. Mantap nih Axio. Baik, ya. Ayo sana kita mampir lagi di Bandung Helmet Gallery. Mari kita masuk. Ini udah lama banget kita mau mampir di sini, tapi belum sempat baru kesampaiannya sekarang. Nah nih Bandung Helmet Gallery. Waduh. Nih. Ah, ini kayaknya ada ownernya nih. Halo Ko. Oh lagi nelfon dia. Haha, lagi nelfon. Kita lihat-lihat dulu. Banyak nih. Itu. Ya wes lah. Ya kita mau lihat-lihat di sini. Ini salah satu tempat yang dari dulu kita pengen mampir, tapi ya ngapain? Saya yang digandeng bukan itu. Kenal juga pasti kakak. Enggak. Ya. Jadi ya dari dulu tuh kita pengen mampir sini tapi belum sempat. Nah inilah baru kita main ke sini kali ini. Nih di sini. Ya udahlah ya, kita lihat-lihat dulu. Habis itu sambil ngobrol juga sama Ko William tuh yang punya tuh. Orangnya asik sih. Ya wis, dadah. Wih. Sana kita tadi barusan isi bensin. Tiba-tiba lebat hujannya, lebat. Penginapan kita tuh cuma 2 menit dari sini. Jadi mau pakai mantel nanggung. Gak pakai mantel pasti basah. Mana barusan udah bersin lagi. Aduh, dilema. Bah, Bungkusnya lagi. makin lebat. Tuh ada kereta api. Setelah hujan berhenti dan kami kembali ke hotel, kami keluar lagi untuk night ride dan juga hunting kuliner di kota Bandung. Oke, sana. Jadi kita malam ini kita keluar karena masih penasaran sih apa sih yang enak buat di kontenin makannya buat program XD Kalpudi yang kita bawa. Nah akhirnya kita jalan-jalan es teh manis aja satu aja. Nah terus kita di Pati Ukur dan ketemu nih soto Padang, namanya soto Padang Uda Ujang, bisa dicari. Nah ini penampilannya. Ini daging. Ya, daging itu ya. Daging lunak ini yang campur. Oke sana. Jadi kita sudah selesai makan di soto Padang Uda Ujang di Pati Ukur. Approve sih. Cuman sayang misi kita gagal karena kebetulan bosnya nggak ada. Jadi tadi kita nanya boleh nggak kita tempelin stikernya Max Kalpudi. Tapi ya nggak salah juga sih, karyawannya kan pasti nunggu bosnya dulu boleh apa enggak. Jadi ya kita belum beruntung di Bandung, nanti pas balik lagi aja ya di Bandung. Iya, kita cari ya. Ya jadi kita gagal tempelin stiker Max Kalpudinya. So ya gitulah, belum keluar nih, belum ada yang perdana nih pencak telur Max Kalpudinya. Oke lah kalau gitu kita mau balik lagi ke penginapan. So caca taruh. Oke, sana kita sudah balik lagi ke penginapan. So demikianlah perjalanan kita, start dari Jakarta ke Cisarua terus langsung ke Bandung. Emang nggak banyak explore kali ini karena fokus silaturahminya ke Brand-brand ya. brand yang kita inilah ya Di support. dan ya kita akan lanjut perjalanan besok juga. Jalurnya agak muter sih, lihat aja deh besok gimana muternya. Jalur yang kurang kerjaan sebenarnya. Karena ada jalur yang lebih cepat untuk kota tujuan kita berikutnya, tapi kita sengaja muter. Kayaknya itu aja. Ya mau bilang apa lagi ya, belum tahu ya. So Nantikan aja video ya kita nanti aja berikutnya. video berikutnya tentunya masih bersama kami Pasuti Pasuti Touring. Bye bye.